Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya pada kesempatan ini saya Muhammad Ihsan dengan NPM 18.1.03.02.0002P bisa mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Deteksi Ekspresi Wajah Menggunakan TensorFlow. Latar belakang dari penelitian ini, yang pertama, ekspresi wajah adalah perubahan wajah dalam menanggapi keadaan emosi, niat, atau komunikasi sosial seseorang. Yang kedua, ekspresi wajah sangat menarik untuk diteliti karena dapat digunakan untuk menyampaikan pesan sosial dalam kehidupan manusia, serta dapat menggambarkan keadaan emosi seseorang. Seseorang terkadang ingin menyembunyikan perasaan atau emosinya, tetapi biasanya hal ini sangat sulit dilakukan karena wajah mereka biasanya akan menunjukkan perasaan yang sebenarnya. Perumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama, bagaimana cara mendeteksi ekspresi wajah pada manusia. Yang kedua, bagaimana membangun sistem pendeteksi ekspresi wajah dengan memanfaatkan framework open source berbasis pada TensorFlow. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini diharapkan bagaimana membuat sistem sederhana yang dapat mendeteksi ekspresi wajah dengan memanfaatkan framework open source TensorFlow secara real time. Manfaat yang diharapkan pada penulisan penelitian ini antara lain pemanfaatan framework open source TensorFlow untuk deteksi ekspresi wajah diharapkan menjadi tingkat akurasi pendeteksian ekspresi wajah yang lebih tinggi. Penentuan ekspresi wajah dalam penelitian ini menggunakan metode Convolutional Neural Network atau yang lebih dikenal dengan CNN, yang diimplementasikan menjadi dua bagian, yaitu proses training dan proses deteksi. Pada penelitian ini menggunakan data The Facial Expression Recognition 2013 atau yang lebih dikenal dengan FAIR 2013 yang dikenakan pada International Conference on Machine Learning atau ICML 2013. FAIR 2013 berisi 35.887 citra grayscale wajah berukuran 48 x 48 yang terdiri dari 7 jenis ekspresi yang berbeda. Data tersebut sudah dilabeli dan diklasifikasikan menjadi 7 kelas dengan indeks antara 0 sampai dengan 6 seperti pada tabel kelas ekspresi pada FAIR 2013 di samping. Pada tabel di samping merupakan arsitektur CNN yang digunakan untuk melakukan proses training dengan standar Fully Convolutional Neural Network yang terdiri dari 10 lapisan konvolusi, ReLU, Batch Normalization, Dropout, dan Global Max Pooling. Arsitektur ini memiliki sekitar 600.000 parameter training. Nilai inisialisasi dropout pada arsitektur diberikan dengan nilai 0.5 sebagai titik tengah antara 0 dan 1. Selanjutnya pada alur proses tersebut, proses training dibagi menjadi 3 blok proses, yakni pre-proses data, proses CNN, dan proses pembentukan model. Pada bagian pre-proses data dilakukan standarisasi atau normalisasi data agar nilai data yang diproses berada di antara -1 dan 1 dengan menggunakan persamaan seperti di gambar atau persamaan 1, sehingga lebih mudah diproses menggunakan neural network, di mana nilai X merupakan nilai normalisasi dan nilai P merupakan nilai awal dari data. Selanjutnya, proses training dilakukan berulang dengan melakukan perubahan pada parameter berdasarkan tabel parameter uji. Proses ini dilakukan dengan langkah pada gambar flowchart akurasi untuk menemukan nilai parameter optimal dari model yang akan dihasilkan. Selanjutnya, proses deteksi menggunakan feed forward dengan data yang dimasukkan pada model yang sudah optimal ditunjukkan pada flowchart proses deteksi. Proses ini terbagi menjadi dua, yaitu proses deteksi wajah dan proses deteksi ekspresi. Pada proses deteksi wajah digunakan metode Hard Cascade Classifier untuk menghasilkan posisi wajah pada data yang akan diidentifikasi jenis ekspresinya.
Selanjutnya, hasil deteksi wajah diidentifikasi dengan keluaran berupa label ekspresi yang sudah diputuskan oleh sistem. Analisa ini, nilai akurasi, presisi, dan recall dilakukan menggunakan metode literasi data dengan 30.589 jumlah data citra asing yang belum pernah dipakai pada proses training dan terbagi dalam 7 variasi ekspresi, yaitu yang pertama ekspresi marah, jijik, takut, senang, sedih, terkejut, dan netral. Selanjutnya, hasil deteksi pada setiap literasinya akan dimasukkan pada sebuah tabel confusion metric untuk selanjutnya dihitung nilai akurasi, presisi, dan recall menggunakan persamaan 2, 3, dan 4 seperti gambar di samping. Selanjutnya, normalisasi data pada tahap preproses dengan menggunakan persamaan 1 ditunjukkan pada tabel normalisasi nilai awal. Nilai pixel data yang sebelumnya besar dinormalisasi agar berada pada jarak min 1 sampai dengan 1. Selanjutnya, augmentasi data memasukkan nilai parameter untuk masing-masing augmentasi dan hasil dari augmentasi ditunjukkan pada gambar di samping. Untuk nilai rotasi dimasukkan nilai 90, di mana sistem akan melakukan rotasi citra secara acak pada data dengan rotasi antara min 90 derajat sampai dengan 90 derajat. Nilai pergeseran pada sumbu X diberikan dengan nilai min 10, di mana citra akan bergeser dengan nilai 10 piksel ke kiri dan 10 piksel ke kanan. Begitu pula dengan pergeseran sumbu Y dan parameter yang sama dimasukkan, citra akan bergeser ke atas dan ke bawah. Nilai pembesar citra diberikan dengan nilai 0,7 dan 1,3, di mana data akan diubah perbesarannya dengan jarak antara 70% sampai 130%. Terakhir, citra akan dikembalikan secara horizontal sehingga dengan menggunakan proses augmentasi didapat 5 variasi data citra input yang dihasilkan dari satu citra input. Berikut ini adalah hasil augmentasi data. Setelah data disiapkan, kemudian dilakukan proses training terhadap data dengan menggunakan variasi parameter uji. Hasil pelatihan terhadap beberapa parameter uji tersebut didapatkan hasil akurasi dan loss yang dianggap paling baik untuk masing-masing skenario. Ditunjukkan pada tabel 7 sampai dengan tabel 9. Dari data tersebut dapat diambil parameter paling optimal dari 3 parameter, yaitu batch, epoch, dan dropout, yang menghasilkan nilai paling baik dari semua skenario, yakni dengan nilai parameter batch 32, epoch 100, dan dropout 0,6. Parameter tersebut menghasilkan nilai akurasi training 62,24%, akurasi 62,44%, nilai training loss 4,54%, dan validation loss 4,02%. Hasil parameter optimal diujikan kembali pada data asing dengan hasil ditunjukkan pada tabel confusion metric. Nilai presentasi sel yang ditandai merupakan nilai true positif atau presentasi keberhasilan sistem dalam menebak emosi yang benar. Nilai presentasi pada baris dari tabel merupakan nilai false positif, yakni nilai di mana sistem menebak ekspresi yang salah satu benar. Sedangkan pada nilai kolom merupakan nilai false negatif, yakni nilai di mana sistem menebak ekspresi yang salah dengan salah. Dari nilai presentasi tersebut dapat dihitung menggunakan persamaan 2, 3, dan 4, sehingga menghasilkan nilai akurasi 77%, presisi 72%, dan recall 74%. Berdasarkan hasil dari penelitian, klasifikasi ekspresi wajah menggunakan metode Convolution Neural Network atau CNN dengan menggunakan library TensorFlow berhasil diimplementasikan untuk mendeteksi ketujuh ekspresi wajah, yakni marah, senang, sedih, jijik, terkejut, takut, dan netral. Dihasilkan nilai parameter optimal batch 32, epoch 100,
dan dropout 0,6 dengan akurasi training 61,15, akurasi validasi 64,54%, training loss 24,29% dan validasi loss 3,96%. Dari hasil akurasi tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem tidak mengalami overfit karena nilai akurasi validasi lebih besar dari nilai akurasi training. Parameter optimal tersebut diujikan kepada data asing yang belum pernah dideteksi sebelumnya dan menghasilkan nilai akurasi deteksi 67%, presisi 67% dan recall 66%. Selanjutnya, saran untuk penelitian ini perlu penambahan beberapa referensi terbaru terkait topik ini. Walaupun dengan menggunakan library, metode dan model yang telah dibahas di atas bisa digunakan dalam pengembangan aplikasi identifikasi ekspresi wajah. Selanjutnya, saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada pembimbing pertama saya, yaitu Bu Rati Kumalasari, dan pembimbing kedua Pak Daniel Sanjaya atas bimbingannya selama ini. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.